Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, para mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah mengikuti aktivitas pembelajaran di PTIK STIK ini, diawali dengan ngaji, membaca Al-Quran, zikir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi kemarin saya ini dihubungi dan didatangi oleh Dirintel Polda Metro menanyakan kepada saya terkait dengan azan maghrib nanti sore yang hanya melalui running text. Saya memberikan jawaban bahwa azan di TV yang melalui running text itu tidak melanggar syariat. Karena yang disyariatkan adalah azan-azan yang ada di masjid maupun musola. Itu tetap kita lakukan. Semua masjid, semua musola bagi kaum muslimin tetap sebagaimana biasa mengumandangkan azan di masjid, di musolanya masing-masing. Nah, persoalan dengan azan hanya di running text, saya hanya menjawab tidak melanggar syariat. Apalagi itu hanya audio visual saja, suara kaset lah kira-kira. Yang kedua, memang kita juga seringkali melihat TV kalau ada siaran langsung sepak bola itu kan, itu juga seringkali hanya running text mengumumkan sholat sudah waktunya ya. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Kominfo dan Kementerian Agama ini tidak melanggar syariat. Itulah jawaban kami selaku pimpinan ormas keagamaan, baik saya sebagai Ketua NU, saya juga ya wakil ketum Majelis Ulama Indonesia, menyampaikan hal itu. Dalam konsepsi Islam ada trilogi ukhuwah. Yang pertama yang kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah. Kita sebagai sama-sama muslim itu satu dengan yang lain adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Satu muslim itu saudara muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara.
Yang kedua, kita mengenal dengan konsepsi ukhuwah watoniyah. Apa itu ukhuwah watoniyah? Kita ini adalah saudara sesama anak bangsa. Kita sudah sepakat bahwa kita telah diikat oleh dasar negara kita Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah kesepakatan founding fathers kita, dan itu harus kita jaga. Tidak boleh kita membeda-bedakan antar suku, antar agama. Semuanya ini saudara, sama-sama sebagai anak bangsa. Yang nomor 3 adalah ukhuwah basyariyah. Apa itu ukhuwah basyariyah? Persaudaraan sesama umat manusia. Jadi semua manusia ini adalah saudara. Tidak boleh menyakiti, menghina, melecehkan, membuli kepada saudara kita yang lain, sekalipun beda golongan, beda suku, apalagi hanya sekedar beda agama. Dan perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan. Seandainya Allah kok mau ini, seandainya Allah itu mau umat manusia itu muslim semua, bisa Allah, sangat-sangat bisa. Allah Maha Kuasa. Tapi yang dimaui oleh Allah bukan itu. Ternyata yang dimaui oleh Allah itu keanekaragaman ini, Bhinneka Tunggal Ika ini, perbedaan ini. Nah, oleh karena itu perbedaan agama, suku, bangsa itu sebuah keniscayaan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami jadikan kamu sekalian itu min dzakari wa unsa, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Memang Allah menciptakan alam semesta ini berpasang-pasangan, tidak hanya mikrokosmos, juga alam raya yang makrokosmos. Yang berpasang-pasangan itu bukan hanya sekedar manusia, ada perempuan, ada laki-laki. Alam raya ini juga Allah ciptakan berpasang-pasangan. Langit itu simbol laki-laki itu, Pak. Bumi itu simbol perempuan. Kadang-kadang langit itu ya melakukan rayuan dahsyat kepada bumi, sehingga melahirkan anak-anak yang ada di bumi ini. Gunung-gunung, hutan-hutan, binatang-binatang. Jika kita manusia mengganggu itu, mengganggu gunung-gunung, lingkungan sebagai anak-anak makrokosmos, tentu orang tuanya tidak menerima. Kalau yang tidak menerima itu langit, langit marah. Yang tidak menerima itu bumi, bumi itu marah. Batuknya bumi saja sudah membuat geger dunia, Pak.
Misalnya ini batuknya bumi, gempa bumi. Banyak orang yang merasa dalam ancaman. Itu baru batuknya bumi. Bagaimana kalau batuknya langit? Apalagi kalau marah. Maka kita tidak boleh, tidak dibenarkan mengganggu lingkungan, mengganggu hutan, mengganggu gunung-gunung. Karena apa? Tentu orang tuanya marah. Nah, berpasang-pasangan ini tidak hanya mikrokosmos tapi juga makrokosmos. Termasuk kita ini mikrokosmos, diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan kalian semua itu berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkelompok-kelompok, qabail, golongan-golongan, suku-suku, qabilah-qabilah. Tujuannya apa kata Allah? Lita'arufu, agar kalian itu saling mengenal. Termasuk Allah menjadikan kita beraneka ragam dalam beragama, itu kita harus saling kenal mengenal agama satu dengan agama yang lain. Sehingga kalau sudah saling kenal mengenal, diharapkan saling memahami. At-tafahum, kalau pertama tadi at-ta'aruf, yang nomor dua at-tafahum, saling memahami. Saling memahami itu tidak harus sepaham. Tapi kalau terjadi perbedaan faham, termasuk perbedaan faham keyakinan, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Hanya penghormatan dalam sebuah toleransi itu dibatasi. Al-Quran sudah menjelaskan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dalam urusan ibadah tidak boleh mencampur adukkan. Kita ikut pelaksanaan sebagai seorang muslim misalnya, ikut ibadahnya orang lain. Nanti orang lain yang punya keyakinan berbeda ikut ibadahnya umat Islam, itu nggak boleh. Tapi kita boleh, bahkan dianjurkan menghargai pelaksanaan ibadahnya orang lain. Kita tidak boleh mengganggu pelaksanaan ibadahnya orang lain. Kalau kita mengganggu penyelenggaraan pelaksanaan ibadah orang lain, itu sama dengan kita mengganggu agama kita sendiri. Nabi mengatakan, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu zimmi, orang yang berbeda keyakinan, faqad adzani, sama kata Rasulullah, menghina, menyakiti saya. Nah, oleh karena itu, kalau hanya sekedar tidak melakukan azan secara audio visual tadi, lalu hanya running text saja, dan di masjid-masjid tetap kita laksanakan azan sebagaimana mestinya, itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena ini banyak yang tanya kepada saya, Pak. Sampai tadi pagi masih banyak WA kepada saya, bagaimana pendapat Bapak? Saya jelaskan itu. Nah,
Oleh karena itu, mari kerukunan yang sudah berjalan ya lama, dan itu bagian daripada kearifan lokal yang harus kita jaga. Jangan sampai gara-gara begini ini ada kelompok yang demo-demo, ya kan? Dianggapnya melanggar syariat gitu. Ya. Nah, yang harus kita tekankan adalah yang nomor 3, at-ta'awun, saling tolong menolong. Ini harus kita dorong terus menerus, sekalipun beda keyakinan harus selalu saling tolong menolong dalam kebaikan. Namanya tolong menolong itu nggak pandang bulu. Kalau di depan ada kecelakaan langsung kita tolong, nggak usah ditanya, Mas kamu agamanya apa? Mau nolong orang tabrakan kok ditanya kamu agamanya apa? Nggak perlu itu. Segera kita tolong. Nanti kalau dia jawab saya Islam, ngomong-ngomong Islammu itu NU apa Muhammadiyah? Lah mau nolong kok pakai tanya NU apa Muhammadiyah? Iya saya NU. Kira-kira kemarin pilihannya apa? Ya Allah, mau nolong kok tanya pilihan politiknya itu loh. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan di mana-mana bahwa mari kita jaga persaudaraan anak bangsa ini. Jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kecil yang kadang-kadang mengatasnamakan agama tapi menghancurkan NKRI. Jangan dibenturkan antara agama dan nasionalisme. Jangan dibenturkan agama dan negara. Dua-duanya adalah saling melengkapi, saling mendukung. Mudah-mudahan ya kita bisa saling belajar. Kalau ada yang positif dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, bisa menjadikan pembelajaran bagi kita, kita ambil. Begitupun sebaliknya, saling mengisi. Insya Allah dengan saling menguatkan inilah kita terus bisa menjaga negara kita ini utuh, persahabatan, kerukunan harus kita jaga sama-sama. Itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Kita doakan terutama kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Barangkali ada yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kita doakan dosen-dosen kita, para pemimpin kita di PTIK STIK ini senantiasa bisa membimbing kita semua ke arah yang lebih baik. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.